Selamat siang, perkenalkan nama saya Serinata Udina Berusbayang SAG NIM 253091644. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik di Sekolah SMA Negeri 1 3 Binanga. Saat ini saya mengikuti PPG BITS 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi di Semarang. Dan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 di Sekolah SMA Negeri 1 3 Binanga dengan materi Suara Hati. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap, Kak. Beri salam pada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak Bu. Silakan dulu. Apa kabar? Baik, Bu. Aku rasa walaupun kita sudah siang kayak gini, Ibu harap kita masih tetap semangat, ya. Harus semangat, semangat, semangat. Alangkah baiknya, mari kita berdiri. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, ya Allah yang Maha Kuasa surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan di mana berkat dan kau mudahkan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami menyempatkan belajar mengajar kami, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir pelajaran kami ini. Mudah-mudahan benar pertolongan abadi. Kami mohon sampaikan doa kami ini dengan Putra Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Absen dulu. Afgan. Catherine. Laura. Triputri. Revania. Kita memulai materi kita. Siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Apa materi kita? Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai manusia makhluk pribadi, di mana manusia makhluk pribadi atau manusia yang unik artinya adalah manusia yang berbeda daripada yang lain dan tidak ada dua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mari kita lanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai apa?
suara hati adalah kesadaran atau moral yang menjadi membedakan baik dan buruknya suara hati. Ya, benar ya. Kita tepuk salut lagi dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pertanyaan yang kedua. Apakah kamu pernah mendengarkan suara hatimu? Saya pernah, Bu. Hah? Saya pernah, Bu. Ya. Ada yang pernah, ada yang tidak. Siapa yang tidak pernah mendengarkan suara hatinya? Sering kan? Kita. Contohnya dalam mengambil sebuah keputusan. Ada misalnya kawan kamu si A mengajakmu, kawan B juga mengajakmu. Pasti suara hatimu berkata yang mana diikutkan, yang A atau yang B. Kalau yang A nanti kayak gini, kalau yang B nanti seperti ini, yang mana? Nah, ya kan? Suara hati itu pasti pernah bekerja kalau dalam mengambil suatu keputusan. Ya, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah suara hati itu dan suara Allah itu sama? Saya, Bu. Coba berdiri aku. Suara hati sama suara itu tidak sama, Bu. Kenapa? Karena suara hati itu adalah keinginan kita sendiri yang termasuk juga ada unsur-unsur negatifnya. Sedangkan suara Allah itu adalah nasihat atau membangun kedamaian dalam hidup kita. Ya, benar ya. Suara hati dan suara Allah itu tidak sama. Ya, suara hati yang keinginan suaramu, mau kau laksanakan mau yang tidak itu terserahmu, ya kan? Sudah tahu pun salah, kita tetap melaksanakannya. Itu loh kalau suara hati. Tapi kalau suara Allah, pasti otomatis yang baik dia tunjukkan. Jangan nakku, katanya, jangan. Ke gereja lah kamu, katanya, ke gereja. Itu kalau suara Tuhan, kalau suara Allah. Ya, jadi suara hati dan suara Allah itu tidak sama. Ya. Pertanyaan yang keempat, apakah kamu sering mengabaikan atau mengikuti suara hatimu dalam mengambil keputusan? Saya, Bu. Coba berdiri. Kita bisa sering mengabaikan suara hati karena tekanan sosial, kurangnya sikap percaya diri dalam diri kita, dan ketidakpuasan tujuan. Ya. Apakah kamu sering mengabaikan atau mengikuti suara hatimu dalam mengambil keputusan? Pasti sering. Contohnya kalian sekarang ini yang sekolah, sudah banyak pun tugasmu, tapi sampai di rumah kamu keluyuran langsung ambil handphone, langsung kamu nonton sampai malam. Ya, apalagi kita saat ini sudah pulang jam 4 sore. Ibu rasa pun pasti sampai di rumah langsung lemparkan tas, rebahan sebentar, malas ngapain pun. Ya, bahkan membantu orang tua pun pasti tidak sempat lagi. Capek aku mak. Ada lagi yang langsung keluyuran, langsung main handphone. Tugasmu menumpuk. Besok apa alasanmu? Tinggal buku. Nah, itu. Apalagi para remaja saat ini sering sekali mengabaikan atau mengikuti suara hati dalam mengambil keputusan. Ya, sekarang ini remaja apalagi SMA ini, disitulah masa-masa sulit sekali untuk kalian. Banyak godaan. Ya, remaja sekarang ini. Kenapa? Godaan itu dari lingkungan. Ya kan, kalau dari keluarga sudah pasti mendidik kamu dengan baik kalau dalam keluarga. Ya, peran yang pertama dan utama dalam mendidik anak itu di dalam keluarga. Selebihnya lingkungan dan sekolah. Itu dia. Jadi tergantung kamu mau abaikan atau kamu ikuti suara hatimu, kamulah
Ya, karena suara hati itu bisa membuat kita salah dan bisa benar. Itu dia. Yang kelima, mengapa suara hati bisa tumpul? Ayo, coba berdiri. Suara hati bisa tumpul karena seseorang mengabaikannya, lingkungan yang tidak sehat, kebiasaan melakukan dosa berulang, dan kurangnya pengetahuan atau penggunaan diri. Ya, benar ya. Tahu tumpul? Bagaimana pisau itu kalau tumpul? Ya kan? Pasti sudah jelek. Nah, suara hati kita pun bisa tumpul. Ya, kenapa bisa tumpul? Tidak mau mendengarkan. Kita egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Akhirnya tumpullah suara hatimu, tidak kau gunakan lagi. Pengertian suara hati ada dua konsep ya. Pengertian suara hati itu pengertian secara sempit. Apa itu? 1, 2, 3 ya. Penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret. Nah, pengertian secara luas. Kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Ya, pengertian suara hati ini ada dua. Ada dia dari segi sempitnya, ada dari segi luasnya. Yang sempitnya itu penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret. Yang luas kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Luas inilah yang sudah kita apa? Bagaimana dia menuju dia di dalam? Ya. Selanjutnya, jadi pengertian suara hati itu secara umum itu adalah suara hati, sering juga disebut dengan hati nurani atau kata hati, memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara psikologis, moral maupun spiritual. Suara hati itu adalah keputusan akal budi yang menegaskan suatu perbuatan apakah baik atau buruk secara moral, berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Inilah pengertian suara hati secara umum. Ya. Selanjutnya, nah, ini faktor-faktor penyebab tumpulnya suara hati. Kenapa suara hati itu tumpul? Ada penyebabnya. Kenapa pisau itu tumpul? Pasti ada penyebabnya, ya kan? Ini tak kalian apa yang pakai memotong apa batu atau bagaimana, ya. Jadi faktor-faktor penyebab timbulnya suara hati itu yang pertama lingkungan yang rusak. Ini yang paling besar faktor penyebabnya, lingkungan yang rusak. Apalagi kita berdiri di dalam lingkungan yang rusak. Tahu kan maksudnya lingkungan yang rusak? Di sana tukang judi, di sini ada diskotik, di sini ada kafe yang apa? Tempat-tempat jual-jual tua itu. Bagaimana kita bisa hidup membaik kalau lingkungan kita pun tidak sehat? Ya kan? Tidak baik. Pasti kita ikut terpengaruh. Musik kapal sabda kalicah musik. Ada lagi nanti kawan kita merokok, pemakai. Nah, ayo, akhirnya ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Itu kalau lingkungan yang rusak. Yang kedua, kemewahan. Bagaimana kemewahan ini? Kamu banyak uangmu, hartamu banyak, tapi membuat kamu menjadi sombong, ya kan? Angkuh, itulah kalau sudah suara hati. Aku kok begini, ya kan? Aku dah
kita ini. Ya, kalian ini masih enak kalau digoda-goda. Contohnya masih gampang. Kenapa? Kalian cuma tahunya yang senang-senangnya saja saat ini. Selanjutnya, pendidikan yang salah. Jadi kalau pendidikan dibilang kalau di sekolah pasti tidak pernah salah. Isi Gading Ekspres 16 KPK 1778. Gading Ekspres 16 KPK 1778. Kita berdiri. Coba dulu berbaris. Kita SPP. Coba geserkan dulu mejanya. Jadi terlihat berbaris. Iya, nanti kita pakai. Di sini berbaris. Ini di sini aja, di sini di tengah ya. Udah? Oke. Ibu, pegang pundak temannya. Yang di depan seperti ini. Ya. Goyang kanan. Nanti kalau ibu suruh goyang kanan dan goyang kanan ya. Udah. Goyang kanan. Goyang kiri. Udah. Lompat depan. Lompat ke belakang. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Ini kebalikannya ya. Siapa yang salah nanti? Carilah kelompok masing-masing. Yang salah. Ini kebalikannya. Ke belakang. Depan. Oke, jangan lepas. Ini tahu ini kayak gini dia kan. Jangan lepas. Kalau lepas buktinya dia tidak tahu, dia tidak konsentrasi. Ke kanan. Kiri. Kanan. Ke belakang. Ke depan. Kiri. Yang depan kita seperti ini. Ada lagi dah lompat. Lompat apalah dia? Ya, sekali lagi. Ini aslinya ya, bukan kebalikannya. Ke depan. Belakang. Depan. Kebalikannya. Kanan. Kiri. Ini salah kursi ini. Kelompok ini sering salah. Ya udah mantu. Kiri. Kebalikannya ini ya, kebalikannya depan.
Roma 2 ayat 14-16. Hukuman Allah atas semua orang. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Peran atau fungsi suara hati. Peran atau fungsi suara hati. Makanya suara hati itu pun ada perannya dan fungsinya. Ya. Kamu sebagai anak di rumah pun memiliki peranan, ya kan? Peranmu di dalam sekolah pun ada. Peran ibu pun di sini juga ada, ya. Dan suara hati itu juga memiliki peran atau fungsi. Di mana peran dan fungsi suara hati itu adalah yang pertama sebagai pedoman moral atau kompas yang menuntun seseorang untuk menilai perbuatan baik dan buruk. Ini fungsi suara hati. Dia mengarahkan baik dengan benar, baik dan tidak benar. Ya. Yang kedua, penunjuk baik dan buruk. Ini misalnya kalau nampak tadi uang di rumah orang rumahmu, buatlah pasti seperti itu pikiranmu, ya kan? Kamu bilang aja nggak lihat rumahmu. Kita masuk ke sharing, ya, sharing pengalaman. Apa itu sharing kita? Yang pertama, coba ingatlah pengalaman kita atau kalian ketika mendengarkan dan mengabaikan suara hati. Tadi kan bertanya, kan pasti pernah tulis bertulisan, bilang pernah. Nah, pasti pernah. Yang kedua, cobalah tulis pengalaman kalian dalam kolom berikut. Ini, ayo siapa yang berani mengutarakan pengalamannya? Ayo, coba di depan. Ada kawan kita yang ingin menyampaikan pengalamannya ketika dia mendengarkan dan mengabaikan suara hati. Maksudnya selalu mendengarkan ini. Kita dengarkan pengalaman teman kita. Pengalaman saya saat mengabaikan suara hati adalah saat pada waktu itu saya dikasih dua pilihan sama Freddy, antara bantu dia di lab komputer atau langsung latihan marching band. Karena saat itu saya ingin memilih ke lab komputer, tapi karena saya takut kena balap mati, saya memilih langsung latihan. Pada akhirnya saya menyesal karena jika saya memilih ke lab komputer, saya masih sempat bantu Pak Edi dan Kita masuk ke kerja kelompok. Ya. Kita masuk ke kerja kelompok. Kita bagi kelompok ini menjadi 5 kelompok. Ya. Yang di dalamnya nanti ada 4 atau 5. Jadi coba yang di sini kelompok 1, yang kelompok 2, ini kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 5 ada kelompok 5. Kan ada sampai kelompok 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini ada tugas kita dalam kelompok, ya. Ini LKPD namanya, dapur lembar kerja peserta didik. Jadi kalian tulis nanti di belakangnya ada di sini, ya. Udah, kalian tulis. Jadi tiap kelompok itu dibagikan 1. Selesai itu kita presentasikan yang ke depan, ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4. Kelompok dari kelompok 2. Silakan berdiri. Kita dengarkan kelompok hasil dari kerja kelompok 2. Pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan Roma ayat 2 ayat 14-16, Keju and Space Art 16 dan KGK 1778 dan 1779, jelaskan apa yang dimaksud dengan suara. Yang pertama berdasarkan Roma 2 ayat
ketiga, apa konsekuensinya bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Konsekuensinya menuruti suara hati positif, kesesuaian moral, keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kebenaran pribadi. Kita simpulkan bahwa suara hati itu adalah tidak sama dengan suara Allah. Ya, jika kamu mendengarkan dan melaksanakannya dengan baik, itulah suara Allah. Ya, aku berharap adalah hatimu dengan baik jika kamu melakukan dan melakukan segala sesuatu. Suara hati itu sangat berfungsi, ya, sangat berfungsi dalam mengambil suatu keputusan. Waktu dalam mendapatkan jodoh nanti pasti kamu nanti suara hatimu berkata. Dalam mendapatkan nanti kuliah tamat dari sini pun berusaha mengambil jurusan pasti suara hatimu nanti berkata, ya. Jadi berharap suara hatinya boleh kamu gunakan dengan baik, sebaik-baik mungkin dalam kehidupan. Baiklah. Untuk mari kita berdiri. Ya, ini sikap kita untuk memahami pelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam apa yang baik, puji syukur berkat-Mu Bapa, karena dalam berkat-Mu kami telah selesai dalam belajar mengajar. Bapa, berikan juga guru kami ini kesabaran dan kesehatan supaya dapat mendidik kami dengan baik. Hanya inilah doa-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra yang kudus. Amin.